Oke, halo Tribuners, bersama saya, host Muhammad Irfan Al-Amin, dan bersama salah seorang seniman atau penyanyi legenda yang berasal dari kota Solo, yaitu Mbak Sruti Respati. Dan saat ini sudah terhubung dengan beliau. Halo Mbak Sruti. Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana kabar di rumah Mbak? Sehat atau bagaimana ini? Sehat, baik. Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, berarti sehat. Kabar di sana? Ya, kami di Tribun Solo seperti ini, kita sudah juga sama, sehat semua, juga menerapkan protokol. Ini saya juga di sini sendirian, jadi tidak boleh ada yang dekat ya, karena tidak mengenakan masker. Nah, ini pengen ngobrol banyak ini dengan Mbak Sruti ini ya, karena Mbak Sruti ini sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan, baik penghargaan secara nasional atau mungkin ada penghargaan yang belum pernah kita dengar. Yang salah satunya yang paling santer atau paling sering didengar publik adalah ketika mendapatkan penghargaan AMI Award ya. Betul begitu ya Mbak ya? Iya. Iya. Tapi sebelum itu kita ingin mengenal dari Mbak Sruti. Bagaimana Mbak Sruti itu memulai karirnya atau siapakah Mbak Sruti itu sendiri? Saya perempuan yang dilahirkan 40 tahun yang lalu, 26 September 1980. Saya lahir dari keluarga seniman. Ayah saya seorang dalang, ibu saya guru tari, guru SMA, tapi saat ini beliau sudah purna tugas. Lalu saya dibesarkan di lingkungan keluarga seni yang sangat akrab dengan seni tradisional. Karena ayah saya seorang dalang, saya dari kecil diajari menembang, diajari menari juga, dan selalu lekat dengan kehidupan tradisi seperti itu. Lalu ketika besar saya berkembang menjadi remaja dengan banyak pilihan musik karena saya juga tidak hanya mendengarkan musik tradisional, tapi saya juga mendengarkan musik genre yang lain yang memang kala itu populer. Lalu karena berjalannya waktu saya akhirnya harus menentukan pilihan, lalu saya menentukan pilihan untuk berkecimpung di dunia musik etnik ya. Mengapa saya katakan etnik? Karena walaupun saya bernyanyi dalam genre musik pop, jazz, atau yang lain di luar tradisi, tapi saya tetap membawa identitas saya sebagai orang Jawa. Saya masih menggunakan teknik-teknik dalam menembang tradisi yang saya aplikasikan dalam setiap pertunjukan saya. Dari situ saya menekuni musik keroncong, saya juga membawakan genre musik yang lain, walaupun saya tetap mempertahankan ciri khas saya sebagai orang Jawa dengan kekhasan gaya menembang, dengan busana saya, busana Jawa, seperti itu. Lalu akhirnya inilah saya, seorang Sruti Respati, saya pesuara, boleh dikatakan penyanyi, boleh dikatakan sinden, boleh saya mengatakan diri saya sebagai pesuara, pelaku seni, di seni dengan mayor vokal, seperti itu. Berarti keluarga itu membawa dampak yang cukup besar ya untuk hingga saat ini, hingga karir Mbak Sruti saat ini berarti ya? Keluarga itu bagi saya adalah utama, karena dari keluarga itulah yang menentukan titik awal karir seseorang. Jadi mungkin karir saya dimulai dari ketika ayah saya mengajari saya menanamkan nilai-nilai tradisional, mengajari saya menembang, lalu mengajari saya berbicara bahasa Jawa, walaupun saya saat itu besar di Jakarta, tapi saya diwajibkan untuk berbahasa Jawa di rumah, lalu mendengarkan musik tradisional di rumah, bergaya hidup tetap seperti orang Jawa, walaupun di kanan kiri saya, lingkungan saya, itu multi etnis, seperti itu.
Makanya sampai saya besar pun karakter saya sebagai orang Jawa itu justru menguat. Karena dari kecil saya dipupuk untuk bangga berbicara dalam bahasa Jawa, menyanyi lagu Jawa, menembang, berbusana Jawa, lalu berinteraksi dengan gaya hidup dan pola pikir orang Jawa. Mengapa demikian? Karena misalnya nih kalau orang Jawa itu mengemukakan pendapat atau apapun, tentunya tuh dengan sikap-sikap sebagaimana layaknya orang Jawa, seperti itu. Jadi tetap santun, tetap berbicara dengan bahasa dan sikap yang baik, seperti itu. Oke, ini berarti bisa jadi perhatian kita semua ya. Ternyata keluarga itu membentuk karakter, walaupun langsung atau tidak langsung, tapi ini ada buktinya, seperti kita saksikan Mbak Sruti saat ini. Nah, selain keluarga, siapakah sosok-sosok atau tokoh-tokoh atau orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan karir Mbak Sruti atau dalam perkembangan kehidupannya Mbak Sruti saat ini? Yang memiliki pengaruh terbesar tentu saja keluarga, karena Hmm. izin keluarga, restu keluarga, itu yang menjadikan saya bisa sampai saat ini. Namun, ada peran-peran besar lainnya yang saya peroleh dari guru-guru saya. Jadi, menjadi seperti ini sudah pasti selain pencarian diri sendiri ataupun dukungan dari keluarga, tentu ada peran dari guru-guru. Guru-guru saya yang mengajari saya. Dulu awal saya berguru tentu saja sama dalam keluarga ada ayah saya, ada ibu saya, ada kakak saya, ada saudara-saudara. Tapi berjalanan waktu saya terus dalam perjalanan berkesenian saya, dalam proses-proses kreatif, itu saya bertemu dengan banyak sekali orang yang memberi saya ilmu. Ada Pak Sujiwo Tejo, ada Ibu Waljina, lalu sebelumnya ada bapak saya, ada kakak saya Mbak Indah Laras, ada ibu saya, Ibu Sri Mariati, bahkan ada ibu yang membesarkan saya, Ibu Colin. Dia juga memberikan saya banyak ilmu mengenai kedisiplinan. Tapi ada banyak nama-nama besar yang lain yang memberi saya ilmu yang luar biasa. Seperti tadi yang saya sebutkan ada Pak Sujiwo Tejo. Saya sempat menjadi backing vokalnya cukup lama. Lalu ada Ibu Waljina, saya beberapa kali berguru sama beliau di dalam musik keroncong. Lalu ada almarhum Iwayan Sadre, lalu ada Pak Dedek Wahyudi. Banyak ya, Mbak? Banyak banget waktu itu. Oh. Dan apa ada Darno Kartawi dalam musik Banyumas. Lalu lalu ada dalam dunia teater ada Mas Agus Nur, ada Butet Kartarejasa, lalu ada almarhum Jaduk Ferianto, lalu ada juga almarhum Mbak S. Rendra. Oke. Terus pernah juga saya masuk dalam produksinya Mas Gari Nugroho, di situ saya juga banyak menimba ilmu panggung pertunjukan sama Mas Gari Nugroho, lalu ada juga ketika berkolaborasi dengan Mas Dwiki Darmawan. Itu saya juga banyak menimba ilmu juga dari Mas Dwiki. Lalu hampir semua kolaborator saya pasti mengambil beberapa poin yang bisa saya ambil, lalu saya jadikan satu dasar keilmuan yang baru yang itu menjadikan semacam pengayaan terhadap potensi diri saya. Sampai dalam perjalanan saya di tahun ini, tahun pandemi ini, saya juga bertemu dengan kolaborator baru, ada Mas Robertus Gracianos yang dia mencipta lagu, lalu saya menulis, akhirnya menjadi sebuah single yang pada akhirnya diapresiasi oleh
Anugerah Musik Indonesia, lalu saya mendapatkan AMI Award 2020. Bahkan sebelumnya pun saya juga banyak belajar dari ada Mas Bintang Indrianto dalam musik jazz, lalu ada Mas Indro Harjodikoro, ada Dewa Bujana juga, seperti itu. Jadi memang saya menganggap bahwa perjalanan berkarya kreatif itu kita akan bertemu pada satu titik-titik penemuan ilmu yang baru yang menjadikan kita kaya, lalu itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang kekosongan-kekosongan ilmu dalam hal seni pertunjukan yang itu bisa melengkapi keilmuan saya dalam dunia atau jagat seni ini. Oke. Ini kalau misalkan bisa saya simpulkan, ini berarti Mbak Suruti ini tidak pernah lupa dengan teman. Selalu ingat siapapun besar atau kecil dari jasa-jasa temannya akan selalu terpatri dalam ingatan Mbak Suruti mungkin ya. Iya, termasuk bagaimana saya sebetulnya ada satu orang lagi yang berjasa besar ya, yang beliau ini memperhatikan saya, mengawal saya dari jauh tahun ya, mungkin sekitar 2008 atau 2007 ya, 2008, 2009, Mas Benz Leo. Itu beberapa kali saya dikenalkan dengan kolaborator seperti Mas Glenn Fredly, lalu ada Nomo Kuswoyo. Saya dipersatukan dengan nama-nama tersebut dalam satu panggung, sehingga menjadikan saya juga menambah kekayaan musikal saya. Yang di tahun ini, satu lagi saya diperhatikan ketika saya mengeluarkan single, Mas Benz Leo ini memberi saran untuk mendaftarkannya di AMI Award. Saya sebenarnya nggak berpikir berkarya aja gitu, saya nggak berpikir apapun. Ketika saya dikirimi link oleh Mas Benz Leo, akhirnya saya daftarkanlah itu lagu untuk masuk dalam peserta penjurian AMI Award. Akhirnya masuklah lagu single saya itu dalam nominasi dan akhirnya keluarlah sebagai pemenang. Seandainya saya tidak diperhatikan oleh Mas Benz Leo dan tidak dikirimi link pendaftaran dengan syarat-syarat dan ketentuannya, mungkin saat ini saya tidak akan mendapatkan anugerah musik Indonesia tahun 2020 seperti itu. Jadi memang saya beruntung memiliki teman-teman yang luar biasa, memiliki teman-teman yang peduli seperti itu. Oke, berarti ini sebuah anugerah ya. Nah, ini kita tadi lihat ya dari keluarga, lingkungan, pertemanan hingga akhirnya bisa menjadi seorang penyanyi yang sudah ekspansi dari daerah menuju nasional. Apakah internasional juga sudah pernah dijamah atau pernah tampil secara internasional, Mbak Sruti ini? Secara internasional, ya, beberapa kali. Jadi saya pernah menjadi duta Indonesia untuk menyanyi lagu Bengawan Solo di hadapan 11 kepala negara. Itu di tahun 2008 dan 2009. Lalu di 2013 saya itu di Korea, waktu itu kayak KTT ASEAN dan Korea. Lalu di tahun 2013 saya juga menyanyi di Jepang sebagai duta juga untuk promosi investasi Republik Indonesia. Saya pun juga menyanyi Bengawan Solo di sana. Lalu di tahun 2015 ya kalau nggak salah, saya menyanyi di Esplanade Singapura untuk mempromosikan keroncong juga. Jadi dari kesempatan pertama sampai kesempatan terakhir saya lagi-lagi menyanyi keroncong di luar negeri untuk mempromosikan keroncong itu di luar negeri. Dan satu hal lagi yang saya merasa tersanjung, bahwa saya sempat membuat 2 single lagu Korea, judulnya Arirang dan Gwangwon-do Arirang, itu dibiayai oleh Kementerian Pariwisata dari Korea. Nah, saya menyanyikan lagu tradisional Korea.
itu lalu dirilis di sana. Dan saat ini jika ada teman-teman yang ingin pergi ke Korea menggunakan Korean Airlines, masih bisa mendengarkan suara saya di Korean Airlines karena menjadi satu pilihan musik yang bisa didengarkan dalam perjalanan dari Indonesia ke Korea maupun dari Korea ke Indonesia dengan Korean Airlines. Seperti itu. Dan tentunya saya masih berharap bahwa selain bisa mempromosikan musik asli Indonesia di luar negeri, saya masih memiliki harapan musik asli Indonesia ini digemari di negeri sendiri. Seperti Oke. halnya K-pop di Korea kan sangat Ya, digemari. Saya pun setuju. saya bermimpi bahwa lagu keroncong, musik-musik tradisional ini menjadi raja dan ratu di negeri kita sendiri. Walaupun mungkin saat ini saatnya kita untuk memupuk kecintaan kita terhadap musik kita sendiri, tapi bolehlah kita mengawali dari mimpi seperti Iya, itu. setuju Mbak ini. Berarti kita, Ya, makanya saya nggak berhenti untuk terus mempromosikan musik asli Indonesia karena memang itulah mimpi saya. iya betul nih. Berarti ini para Tribuners yang ada di rumah atau yang menyaksikan dari YouTube atau yang masih muda atau mungkin sudah berapapun usianya, kita harus terinspirasi nih karena dari Mbak Sruti yang sudah menyiarkan atau menyebarkan virus-virus ya, virus-virus keroncong ke luar negeri. Jadi kalau misalkan nanti naik ini ya, salah satu maskapai di Korea, kalau ada suara keroncong, nah itu pasti ini suaranya Mbak Sruti, gitu ya. Nah, kita sudah ini ya, sudah dibuat kagum ya, apa namanya, eh, mengenai kontribusi Mbak Sruti kepada bangsa ini dari segi musik atau seni menyanyi. Tapi kita percaya bahwa setiap usaha atau setiap kesuksesan pasti ada sebuah cerita di belakangnya. Dalam artian pernah Mbak Suruti ketika sedang naik atau sedang berusaha meniti karir, hal-hal apa saja yang membuat Mbak Suruti itu berat atau kisah di mana Mbak Suruti itu kisah-kisah berat dalam meniti karir, terutama ini dalam musik keroncong ini Mbak ya. Ini kan tidak mudah tentunya untuk bisa memasuki step ini atau tahapan ini. Itu bagaimana itu Mbak Suruti? Sebetulnya kalau kita bicara halangan, tantangan itu banyak sekali. Jadi misalnya nih ya, saat ini saya kan tidak hanya sebagai seorang penyanyi profesional, tapi saya juga seorang aparatur sipil negara. Saya bekerja kantoran dari Senin sampai Jumat, jam kerja. Nah, hal yang berat bagi saya mungkin salah satunya, ini pun nggak terlalu berat ya buat saya, menurut saya, itu mengatur waktu. Mengatur waktu antara kerja kantor dan rumah, dan juga nyanyi profesional. Namun ada hal yang paling berat buat saya mungkin bagaimana memberi pengertian pada keluarga saya, pada anak saya. Anak saya mungkin waktu untuk anak saya memang banyak berkurang dan itu sebuah tantangan yang berat sekali dan itu saya rasakan sangat berat sampai saat ini karena saya memang kehilangan banyak banyak waktu, meluangkan waktu yang berkualitas untuk anak saya. Walaupun saya juga memberi pengertian bahwa tanggung jawab ini tidak hanya tanggung jawab saya secara materi untuk menghidupi anak saya, tetapi juga tanggung jawab saya terhadap bangsa dan negara untuk tetap melanjutkan perjuangan para pendahulu saya. Dalam hal ini para senior-senior saya maupun garis keturunan dari keluarga saya. Seperti itu, bahwa
ini nih tanggung jawab kita, dan ini besok akan berlanjut lagi pada anak saya, yang itu juga sedikit banyak harus memberi kontribusi untuk keberlangsungan perjalanan kebudayaan Indonesia ini. Karena apapun itu, ini bukan sekedar hanya menyanyi atau entertainment. Meyakinkan pada anak saya bahwa ini adalah sebuah investasi negara yang tidak bisa kita rasakan saat ini, melainkan ini adalah investasi jangka panjang yang bisa dirasakan oleh anak cucu kita mungkin 30, 40, 50 tahun lagi ke depan. Bahwa ke depan kita masih akan bisa merasakan kesenian kebudayaan asli Indonesia sebagai bentuk warisan dan masih bisa dirasakan anak cucu kita. Jangan sampai kita terlalu banyak mengkonsumsi budaya asing, lalu 20 tahun lagi anak cucu kita atau 30 tahun lagi anak cucu kita udah nggak ngerti apa itu lagu keroncong atau musik tradisional, atau mereka sangat asing. Nah, itu saya pasti akan merasa sangat bersalah seperti itu. Karena apapun itu warisan ya harus kita teruskan pada anak cucu. Jangan berhenti pada diri kita. Itu. Dan juga memberi pengertian pada keluarga dekat lain bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Dan tanggung jawab itu tidak hanya berhenti pada saya sebagai pelaku, melainkan juga pada keluarga lain yang mensupport. Seperti itu. Jadi ini satu bentuk sistem yang harus berjalan untuk sebuah keberlangsungan peradaban Indonesia. Ini ya, berarti kasih atau kisah kasih seorang ibu tuh apapun profesinya tetap sama ya, ya. Tidak bisa dilepas. Jadi sebagai seorang anak atau sebagai seorang putra bangsa kita patut bangga ini ya. Jadi apapun profesinya, apapun karirnya, tetap seorang wanita adalah ibu ya. Jadi tidak bisa lepas rasa atau cintanya pada anaknya ini. Itu pula yang ingin saya sampaikan. Itu pula yang selalu ingin saya sampaikan pada atasan saya juga, bahwa apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata entertainment gitu. Karena kita bicara skala yang lebih besar. Sebetulnya berapa persen sih penyanyi yang bisa naik sampai pada titik puncak sehingga bisa diperhatikan oleh khalayak dengan demikian besarnya. Terutama saya bicara tentang musisi atau seniman tradisional. Kalau saya di ranah populer saja ya, itu mungkin banyak sekali yang bisa naik sampai puncak. Tapi kalau kita bicara seniman tradisional atau seniman keroncong aja, itu berapa persen sih yang bisa benar-benar naik sampai di puncak yang bisa diterima oleh khalayak? Jadi kalau seandainya ada seniman yang bisa sampai puncak, yang diterima khalayak, yang bisa turut membangkitkan inspirasi bagi generasi muda untuk terus meneruskan, saya pikir itu harus didukung. Karena jalan menuju ke puncak itu nggak mudah. Itu butuh perjuangan yang luar biasa, butuh dukungan yang luar biasa. Jadi kalau seandainya ada musisi yang bisa sampai situ, kalau ada orang lain sesama musisi, saya akan dukung penuh. Karena apa yang dia perjuangkan ini bukan semata-mata tentang dunia hiburan semata, tapi tentang bagaimana peradaban bangsa ini. Oke. Ini ya, sebuah yang bisa kita kutip, ternyata sebuah peradaban bangsa. Ini orang yang sering lupa ternyata. Bukan hanya sekedar goyang-goyang atau nyanyian semata, tapi peradaban bangsa yang sering kita lupakan. Lalu, tadi ini kita menarik ya, dari orang tua menjadi orang tua. Ini kan sebuah fase yang tanpa kita sadari, tentu kita akan lalui suatu saat nanti. Lalu, pesan apa sih Mbak yang Mbak Sruti ingin sampaikan kepada anak-anak muda ini, Mbak? Maksudnya seperti ini,
ketika kita saat ini tadi juga sempat disampaikan mengenai budaya bahwa misalnya musik kita, musik tradisional kita ingin mendunia. Tapi kan kita harus menghadapi musik-musik dari negara-negara lain atau mungkin dari kultur-kultur lain yang kita harus bersaing ini. Bagaimana? Atau mungkin ada tips yang bisa disampaikan kepada kita supaya kita tuh ayo bersaing nih. Saingan kita bukan hanya dari Solo, Sukoharjo, atau mungkin dari Jakarta atau pulau lain, tapi sudah dunia ini. Bagaimana nih Mbak? Sebagai tips dan untuk sarannya ini Mbak? Filter. Kita harus memiliki filter untuk menjaga metabolisme budaya kita. Apa itu metabolisme budaya? Jadi ketika ada kebudayaan asing yang masuk ke kita, jangan kita telan mentah. Kita harus mengolahnya dengan metabolisme budaya kita supaya menjadi satu bentuk budaya yang baru yang sesuai dengan budaya kita. Saya memberi contoh sangat simpel bagaimana musik keroncong ini masuk di Indonesia. Musik keroncong ini Indonesia ini saya katakan asli Indonesia karena hasil dari metabolisme budaya dari bangsa kita. Masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh musik dari Portugis. Lalu di Indonesia awalnya mereka hanya dikencerung, cerung, cerung, cerung. Lalu bisa dibunyikan seperti musik keroncong saat ini. Itu bukan mentah-mentah kita menerima. Bangsa kita ini memiliki metabolisme budaya yang luar biasa sehingga kita bisa mendengarkan musik keroncong yang enak saat ini. Yang di situ ada instrumen barat, yaitu ada biola, ada flute, ada cello, ada bass, ada gitar. Yang itu murni ya alat musik dari barat. Tapi ketika masuk ke Indonesia dibunyikan menjadi bunyinya bukan seperti musik klasik atau bunyinya bukan seperti musik barat, melainkan sangat Indonesia. Dipukulnya pun bahkan cello itu bisa seperti kendang. Lalu biola pun melodinya pun bisa sampai jauh melintasi melodi asli dari barat. Lalu cakcuk itu atau ukulele itu bisa dibunyikan tidak dicrung saja tapi di apa ya istilahnya itu tidak seperti asli dari sana sehingga menghasilkan harmoni keroncong yang luar biasa dengan pola pukul yang khas Indonesia. Nah, pola pukul khas Indonesia inilah hasil dari filter dan metabolisme budaya kita. Jadi kita tuh nenek moyang kita tuh memiliki ego bahwa kita nggak mau sama seperti budaya asing. Kita memiliki budaya kita sendiri, walaupun instrumennya barat, kita memiliki pola pukul sendiri, yang akhirnya itu menjadikan musik keroncong ini musik dengan instrumen barat, tapi dengan hasil musikal yang sangat Indonesia. Ini. Jadi, sebaiknya kita seperti itulah dalam menghadapi budaya asing. Ketika ada budaya asing yang masuk ke kita, jangan kita telan mentah, tapi sesuaikan dengan kebudayaan asli kita. Mengapa? Karena sebesar-besarnya kita menjadi orang lain, tidak akan lebih besar ketika kita menjadi diri kita sendiri. Seperti halnya ada franchise makanan cepat saji dari luar negeri datang ke Indonesia. Rasanya kita kan nggak akan merasa kenyang kan kalau kita belum makan dengan nasi, seperti itu kan. Walaupun budaya asing itu tidak franchise itu tidak mengharuskan tidak ada menu nasi ketika datang ke Indonesia, tetap kita membutuhkan nasi. Lalu seandainya ada misalnya juga bahasa asing yang masuk ke kita, tentu kita melafalkannya tidak akan bisa persis seperti orang asli mereka yang mengucapkannya. Nah, ini adalah satu bentuk-bentuk kebanggaan kita yang harus kita pupuk.
Jangan sampai kita malu ketika kita berbahasa asing tapi masih medok. Oke. Jangan sampai, justru kita harus tetap memperkuat jati diri kita supaya orang bisa ketika kita ngomong bahasa asing, orang bisa tahu, oh ini mesti saya ngomong wong Jawa ki. Medok walaupun bahasa Inggris neng medok. Kita harus dikenali sebagai bangsa. Karena kalau kita udah nggak dikenali lagi, lalu di mana letak keindonesiaan kita? Ya, betul. Setuju Gitu. itu, Mbak. Di mana letak keindonesiaan saran kita? saya pertahankan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Yang dari Batak, pertahankanlah Bataknya. Yang dari Medan, yang dari Aceh, pertahankanlah Acehnya. Yang dari Jawa, saya tetap akan mempertahankan Jawa. Yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan, dari manapun, pertahankanlah budaya asli kalian supaya kita masih bisa dipandang sebagai Indonesia, bangsa yang berbudaya. Betul ya. Jadi mempertahankan jati diri itu penting ya. Jadilah diri sendiri, jangan ikut-ikut orang lain ya. Itu bisa kita simpulkan. Nah ini penutup ya Mbak ya. Dari sekian lagu, yang album yang sudah pernah dibuat oleh Mbak Sruti sejak karirnya, lagu yang paling disukai apa sih Mbak? Aduh, semua lagu saya suka. Satu deh yang paling disukai. Mungkin saya boleh katakan saya paling terkesan dengan single baru saya yang mendapat AMI Award. Oke. Jadi bukan masalah penghargaannya atau lagunya, tapi lagu ini dibuat di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, antar musisi nggak ketemu, kita komunikasinya digital, hidupnya digital, antar musisi benar-benar nggak ketemu. Saya masuk ke studio hanya sendiri bersama operator setelah musik jadi, lalu dengan keterbatasan yang sangat-sangat terbatas di masa orang sama-sama sedang prihatin. Tapi justru disitulah titik itu akhirnya saya katakan tim ya, bukan saya sendiri, justru mendapatkan apresiasi dari Anugerah Musik Indonesia. Apa judul lagunya? Jadi lebih pada prosesnya yang berkesan. Judul lagunya apa Mbak? Hujan Pagi. Hujan Pagi ya. Oke. Nah ini Mbak Sruti, teman-teman dari Tribuners ini belum banyak yang tahu atau belum masih banyak yang penasaran ini lagu Hujan Pagi kalau dinyanyikan oleh Mbak Sruti itu bagaimana Mbak? Nyanyi live maksudnya begini. Bolehlah satu kita mendengarkan sebagai penutup dari acara kita pada hari ini Mbak. Sebelumnya saya ingin menghimbau teman-teman Tribun untuk melihat di YouTube Sruti Respati Official lagu Hujan Pagi. Bisa dilihat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ini adalah persembahan saya untuk teman-teman Tribun. Saya akan menyanyikan sedikit penggalan dari Hujan Pagi. Tik, rintik, pagi, hujan rintik, rintik serintik suratanmu, senandung bening kalbu. Hujan pagi sang penabur benih mimpi, rintik rindu awal hari baru. Hujan
Ya, itulah penghujung acara kita pada hari ini. Dan untuk mengikuti kegiatan dari Mbak Suruti, bisa mengikuti mungkin media sosial atau YouTube atau apa untuk menghubungi Mbak Suruti ini kita lewat mana nih Mbak? Supaya teman-teman dari Tribuners itu bisa tahu nih Mbak. Kalau ingin menghubungi langsung, nanti bisa lewat Mas Irfan dari Tribun News, karena beliau memegang WA saya. Media sosial, jangan WA Mbak. Media Ya, sosialnya apa tapi nih kalau Mbak? untuk mengikuti kegiatan berkesenian saya posting di Instagram dan juga Twitter. Itu Apa namanya Instagram? kegiatan berkesenian saya di Sruti Respati, itu Oke. di Instagram dan di Twitter. Hmm. Kalau Twitter tuh Respati Sruti, kalau di Instagram tuh Sruti Respati. Oke, ya. Jadi teman-teman silakan ikuti Instagramnya @srutirespati, benar ya Mbak ya? Iya. Iya. Jadi biar bisa follow up atau bisa mengikuti apa saja yang kegiatannya Mbak Sruti yang paling baru atau mungkin nanti akan merilis single atau album yang baru. Oke? Ya, yang penting kami doakan sukses untuk Mbak Sruti dan Terima semoga kasih. iya, dan semoga teman-teman Tribuners terinspirasi dan saya juga pasti terinspirasi dari cerita dari Mbak Sruti. Dan semoga bermanfaat di tengah pandemi ini, selalu jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan bagi Anda yang mudik atau pulang kampung dan sedang berekreasi, harap hati-hati, taatilah setiap perintah yang diberikan oleh Satgas atau pemerintah setempat yang telah berlaku hingga saat ini. Dari saya Muhammad Irfan Alamin selaku host pada acara Ngaso pada hari ini, undur diri, pamit, dan sampai jumpa pada